Pancasila. Luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Caput. Berikan aplaus yang meriah kepada Dr. Caput. Apa yang kita bahas? Hamil sebelum nikah, siapa yang salah? Tanda tanya besar. Terima kasih Niki untuk pembawa acara dan juga kepada Bapak dosen, Ibu dosen, para mahasiswa, khusus Prodi jurusan Dharma Duta, Dharma baik Duta Utusan. Wih, hebat, top ya. Jadi pagi ini saya bersyukur, senang sekali dapat undangan untuk berbagi, karena intinya berbagi tidak akan pernah membuat kita menjadi kurang atau apalagi miskin. Berbagi ilmu sudah pasti kita akan bertambah kaya ilmu kita. Berbagi masalah kesehatan, sing tayen aku banget gelem, ane demen berbagi masalah kesehatan. Berbagi materi tidak mungkin akan jatuh miskin. Itulah konsep berbagi. Tepuk tangan. Jadi pada kesempatan ini materi yang menarik sekali. Menarik sekali. Ya, tadi sudah disampaikan sekilas masalah hamil sebelum menikah. Ini fenomena. Dari hasil penelitian di Fakultas Psikologis Udayana, itu ternyata memang ada faktor yang menyebabkan seorang wanita mau dan kepingin hamil sebelum menikah, karena memang ada tekanan social pressure dari masyarakat. Kalau hamil sebelum menikah berarti konden mekale-kale, konden mobil-kale, artinya faktor negatifnya besar sekali. Itu dari sisi ajaran agama kita. Proses sakralisasi ini penting sekali jadinya, sehingga lahirlah anak-anak suputra ya. Pada salah satu lontar, mungkin ya, para dosen di sini pasti tahu dah, juga adik-adik mahasiswa, yang salah satunya dikatakan satu telaga bisa mengalahkan 100 sumur, dan satu yadnya bisa mengalahkan kita membuat 100 telaga. Anak satu suputra bisa mengalahkan dari kualitas 100 yadnya. Luar biasa sekali anak suputra itu. Dan hanya anak suputra ini yang mampu, yang bisa membebaskan orang tuanya dari penderitaan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Mantap. Pertanyaan. Ya, Bapak Dokter memberikan kita bebas, tapi waktu yang membatasi kita. Jadi perkenalkan, nama saya Madidina Darmayanti dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan kebetulan saya sudah semester 5. Jadi sebenarnya saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa masyarakat kita tuh sekarang menormalisasi hal-hal tersebut. Karena kebanyakan pola pikir masyarakat kita itu menikah untuk melanjutkan keturunan. Mungkin memang benar, tapi bukankah kita menikah untuk menghabiskan sisa waktu kita bersama orang-orang terkasih? Iya kan, benar kan? Jadi saya ingin meminta pendapat dari Pak Dokter ya, mungkin dari ilmu kesehatan atau mungkin juga dari ilmu agama, karena dari tadi saya dengar Pak Dokter sangat menguasai juga ilmu agama gitu. Nah, kita sebagai generasi muda itu seharusnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mematangkan kembali benteng pertahanan kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif tersebut. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita kembali lagi dari sisi ajaran kita, keyakinan kita tinggal punya 3 kerangka ya. Kembali lagi ke kerangka itu, apa? Takwa.
etika ritual. Bahwa pentingnya untuk terus memberikan pemahaman sehingga generasi muda kita mampu untuk membentengi diri dengan pemahaman itu sendiri. Dan yang saya juga khawatirkan justru orang tua tidak memiliki pemahaman itu. Apa yang terjadi? Tersebarlah virus-virus yang tidak baik itu memasuki setiap insan manusia dan akhirnya membenarkan sesuatu hal yang salah itu. Oke, selanjutnya penanya berikutnya, ya yang di belakang silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Bapak Dokter. Perkenalkan, nama Tiang Niputu Vivi Abresmanti dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini izin bertanya, jikalau kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang, datang ke tempat ini, melihat seminar, melihat banyak sekali edukasi yang kita dapatkan melalui kegiatan ini. Sekarang saya banyak sekali melihat di sosial media ada beberapa adik-adik yang usianya masih di bawah kita semua, 17 tahunan ke bawah, yang memang mereka sudah memasuki masa pubertas, sudah menstruasi, dan yang laki-laki juga memang umurnya masih di bawah gitu Pak. Tapi di sosial media, baik itu di TikTok ataupun di Reels Instagram, ada yang sepertinya bangga hamil di usia dini seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan besar sekarang kah? Apakah sex education-nya yang kurang atau mereka memang tidak tahu apa-apa tentang hal ini atau bagaimana? Disinilah pentingnya pemahaman orang tua. Mengenalkan bahwa ini namanya ini fungsinya apa dan lain sebagainya. Jangan belum apa-apa sudah disodorkan film-film yang hubungan seksual itu tanpa melalui pemahaman baru ke mengarah dampak-dampak akibatnya dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu semenjak dini. Cuma metode dan cara dan isi konten yang memang kita berikan ini memang harus disesuaikan dengan umur dari anak tersebut. Inilah harus kita bijaksana untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Putu. Bagaimana Putu, sudah puas dengan jawaban Pak Dokter? Oke. Kita diundang untuk mengisi kegiatan ya, untuk memberikan kuliah umum tentang masalah fenomena sosial yang memang kita hadapi saat ini. Apa itu? Yaitu hamil sebelum menikah. Ini fenomena sosial yang tentunya ini tidak benar, tapi dibenarkan. Inilah fenomena sosial yang sudah kita bahas dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Harapannya bagaimana anak-anak yang lahir ya dari proses perkawinan yang kita nilai ada sesuatu hal yang sakral ya, harus kita lakukan, jalanin. Jangan sampai harapan kita, harapan anak yang lahir anak suputra ya, akan lahir anak yang tidak sesuai atau anak kuputra karena tanpa melalui proses ritual atau sakralisasi itu. Jadi hamillah pada waktunya. Jadi untuk tadi bagus banget ya materi yang dibawain sama Dokter Chaput, udah mengajarkan kami semua di sini para mahasiswa khususnya yang mengikuti event Dharma Duta Week ini tentang kesehatan reproduksi, siapa yang bertanggung jawab atas fenomena-fenomena seperti menikah, maksud saya hamil sebelum menikah. Jadi sangat-sangat mengedukasi untuk kami semua para mahasiswa di Staf Negeri Pukutrani tentunya. Gawe hari ini adalah Festival Dharma Duta Utawi atau DDW. Di tahun 2023 ini memang kita menanggalkan 3 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Salah satunya kegiatan hari ini adalah ada kuliah umum. Yang mana kuliah umum itu narasumbernya adalah Bapak Dr. Ketut Putresdane. Jadi beliau mempunyai moto dengan berbakti hidup kita lebih berarti. Nah, hari ini beliau menjadi narasumber tentang hamil sebelum nikah. Jadi dikaitkan luar biasa seorang dokter yang tidak mempunyai kualifikasi ajaran agama, namun sastranya luar biasa. Jadi antusias sekali para mahasiswa, para dosen menerima materi dari Bapak Dr. Chaput yang dikenal di Buleleng itu sendiri.
Singoraja.